Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan remehkan didikan Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, hal yang tampak luar biasa belum tentu ada nilai. Hal yang tampak biasa-biasa saja belum tentu tidak ada nilai. Bernilai atau tidaknya sesuatu ternyata sangat tergantung pada pandangan kita. Jika kita memandang sesuatu berarti dan memiliki nilai, maka sekalipun hal yang kita lihat itu adalah hal yang sederhana, namun ia tetap meninggalkan arti dan nilai yang baik bagi kita. Sedangkan jika kita memandang sesuatu dengan penuh keangkuhan, maka sekalipun hal yang kita lihat itu adalah hal yang luar biasa besar nilainya, hal itu tidak memiliki arti apa-apa untuk kita. Kerendahan hati untuk melihat segala sesuatu sebagai yang bernilai dan berharga sangat membantu kita untuk dididik dan dibentuk oleh berbagai hal di dunia ini, mulai dari hal yang sederhana dan tak berarti dalam anggapan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, jangan remehkan didikan Tuhan adalah judul yang diramu dari sabda Tuhan hari ini. Surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan didikan Tuhan, dan jangan pernah putus asa apabila kita diperingatkan olehnya. Tuhan mengajarkan kepada kita hal-hal yang bernilai dan berharga untuk keselamatan kita, bahkan melalui hal-hal yang tidak kita sukai, yakni hajaran. Berhadapan dengan hal demikian, kita diingatkan untuk bersikap rendah hati, menerima hajaran Tuhan, karena hajaran itu berarti kita dianggap oleh Allah sebagai anaknya. Janganlah kita menganggap semua peristiwa yang menyakitkan dalam hidup sebagai ketidakadilan Tuhan, apalagi sebagai kutukannya. Belajar menemukan bahwa Tuhan sedang memperingatkan kita tentang segala sesuatu yang mesti kita benahi dalam hidup, agar pantas sebagai anak-anaknya. Ketika Yesus mengajar di kampung halamannya, ia ditolak karena melakukan hal sebesar itu, sedangkan ia berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Hanya seorang anak tukang kayu dan bukan dari keluarga yang populer. Akibat dari sikap meremehkan ajaran Tuhan itu adalah Yesus tidak melakukan mujizat di tempat itu kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit yang percaya. Hanya beberapa orang yang percaya yang ia sembuhkan
Setelah itu ia meninggalkan kampung halamannya sendiri. Yesus menegaskan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Sebenarnya, Yesus tidak sedang gila hormat, tetapi ia menyayangkan ketegaran hati orang-orang sekampungnya yang tak mampu menerima keselamatan hanya karena cara berpikir mereka masih sangat duniawi dan kuno. Saudara-saudariku terkasih, hajaran, hal-hal yang sederhana, bahkan hal yang dipandang sebelah mata oleh dunia, itulah cara Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sembuh atau tidak, selamat atau tidak, berubah atau tidak, sangat tergantung pada kerendahan hati kita untuk menerima ajaran Tuhan dan rahmat-Nya melalui tantangan-tantangan yang kita jumpai dalam hidup, dan melalui hal-hal kecil dan sederhana, dan melalui orang-orang kecil yang tidak populer dan juga tidak suci seperti anggapan kita. Tuhan membentuk dan menyelamatkan kita melalui proses kehidupan apapun itu. Asal kita tidak meremehkan ajarannya, kita pasti berubah, kita pasti diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.